Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat kembali lagi menyampaikan materi mata pelajaran fikih kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang puasa. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini masih dalam materi puasa yang wajib ya, puasa wajib. Kemarin puasa Ramadan, sekarang yang kedua puasa nazar dan hukumnya. Nazar itu artinya adalah janji. Jadi puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena menepati nazar atau janji yang telah diucapkan. Misalnya kalian berjanji nanti kalau naik kelas nanti kalian akan puasa 1 hari. Nah, maka nanti kalau kalian sudah naik kelas, kalian wajib berpuasa 1 hari karena telah bernazar atau berjanji. Dalam satu hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadhara ay yuti Allah falyut'ihi wa man nadhara ay yu'siyahu fala yu'sihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya, dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Jadi kalau janji menaati Allah, maka taati Allah. Tapi kalau janjinya itu bermaksiat, itu jangan dilakukan. Jadi nggak boleh janji bermaksiat, harus dihindari. Jadi yang boleh adalah janji mentaati Allah. Nah, karena sudah dijanjikan, maka puasa nazar hukumnya wajib. Ya, niatnya bagaimana? Niatnya saya niat puasa nazar ya, karena Allah Ta'ala. Selanjutnya puasa kafarat. Ini masih puasa yang wajib, puasa kafarat. Nah, kafarat ini artinya adalah denda atau tebusan. Jadi puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Nah, karena ini adalah denda, maka hukumnya adalah wajib dilakukan. Nah, ada beberapa macam puasa kafarat. Yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiron. Apa itu haji tamattu atau qiron? Nah, kemarin di bab haji sudah dibahas. Tamattu yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Ya, kemudian kalau qiron itu umroh dan haji bersamaan. Ya, jadi mengerjakannya jadi satu bareng, ini qiron. Ada lagi namanya ifrad. Kalau ifrad ini haji dulu baru umroh, dan ini dilakukan pada bulan-bulan haji. Kemudian jika melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiron, ini wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Jika tak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. Jadi 10 hari puasanya. Kemudian yang kedua, puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Jika ada seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tapi ia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari jika dia tidak mau memberi makan 10 orang miskin. Ya, jadi pilihannya kalau mampu memberi makan 10 orang miskin, ya ngasih orang miskin 10 orang ya. Kemudian kalau dia nggak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Selanjutnya yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar. Nah, sumpah zihar ini adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Nah, ini kalau dia ingin berdamai ya, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut.
ya, kalau dia ingin kembali dengan istrinya. Kalau dia tidak puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak bisa kembali dengan istrinya. Selanjutnya yang keempat, puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kalau membunuh tanpa sengaja. Selanjutnya yang kelima, puasa kafarat karena hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, kafaratnya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau malam hari nggak apa-apa berhubungan suami istri ya, tapi kalau siang hari maka dia kena kafarat, kena denda atau tebusan. Nah, kafaratnya ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu membebaskan hamba sahaya atau budak. Kemudian kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu juga maka harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, jumlah fakir miskin yang harus disedekahi adalah 60 orang dan masing-masing 3/4 liter makanan pokok per hari. Ini adalah puasa kafarat. Kemudian puasa sunnah. Ini adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, puasa sunnah ini banyak. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sesuai dengan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana ka syamid dahri. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan lalu ia iringi dengan puasa 6 hari dari Syawal, adalah pahalanya itu seperti puasa setahun. Ya, jadi ini fadilah atau keutamaan dari puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Selanjutnya yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Ini juga sunnah, puasa Daud. Nah, puasa Daud ini puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya adalah puasanya berselang, jadi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Misalnya sekarang puasa, besoknya enggak, kemudian berikutnya puasa, berikutnya lagi enggak, jadi selang-seling ya. Nah, ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Kemudian yang keempat, puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini dilakukan ketika para jemaah haji itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak haji disunahkan berpuasa. Kalau yang sedang wukuf itu tidak ya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda yang artinya, dari Abi Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini keutamaan dari puasa Arafah. Kalau bisa jangan ditinggalkan ya. Ini kan sehari menjelang Lebaran kurban. Ya, jadi keutamanya menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Selanjutnya puasa Asyura, ini tanggal 10 Muharram. Dalam suatu hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Shaumu Asyura yukaffiru sanata al-madiyah. Rawahu Muslim. Puasa Asyura itu menutup dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa Muharram, ini puasa di bulan Muharram ya. Selain di luar puasa Asyura ya. Jadi puasa di bulan Muharram. Kemudian puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah atau puasa Ayyamul Bid, hari-hari yang putih. Jadi tiap tanggal 13, 14 dan 15 ini puasa. Ini sunnah ya, pada bulan Qamariyah tapi bukan bulan Syamsiyah, bukan bulan Masehi ya, tapi yang kalender Islam yang Muharram Safar di situ. Kemudian puasa nisfu Sya'ban, ini puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini beberapa puasa sunnah yang disebutkan di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi puasa sunnah. Mungkin dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.